Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat dan bahagia yang di SMA Negeri 1 Bawah Purba telah bersedia diundang oleh Pak Saud ya, di ruangan ini dalam rangka memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang terhormat Bapak Dekson yang diwakili oleh Bu Rostika, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat bahagia yang di SMA Negeri 1 Bawah Purba. Saya berpantun dulu ya Bu. Siang hari makan roti keladi, makanya menunggu hujan reda. Terima kasih, berjumpa lagi kita di pendampingan individu kedua ini. Terima kasih juga sudah berkolaborasi tercipta di sini. Jadi kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, di program guru penggerak ini yang nantinya 6 bulan yang akan dijalani oleh Pak Saud, itu Pak Saud sudah membuat visi sebagai guru penggerak. Nah, visi tersebutlah sebagai dasar yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat visi atau cita-cita warga sekolah. Walaupun program ini merupakan program guru penggerak, tapi inilah yang dijadikan nantinya oleh Pak Saud ke depannya membuat visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan di sekolah. Bapak Ibu, makanya saya terima kasih sekali dengan Bapak Ibu yang berkolaborasi mendukung kegiatan diskusi ini yang akan nantinya difasilitasi oleh Bapak Saud. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Saud untuk memimpin diskusi kita ini. Kepada Bapak, dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang Pak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan kesempatannya lah kita boleh berkumpul di tempat ini, di mana dalam acara kegiatan pendampingan individu 2, yaitu oleh saya Cikimpi angkatan yang ke-10. Nah, pertama susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan kali ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi pembukaan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator saya. Lalu yang kedua kata sambutan yaitu dari kepala sekolah, nanti mewakilinya yaitu Bu Rostika. Lalu kata sambutan dari pengajar praktik yaitu Ibu Suyati. Lalu untuk acara yang ketiga nanti pemaparan materi dan diskusi oleh CGP yaitu oleh saya sendiri. Nanti yang kita diskusikan yaitu tentang 4 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama pengantar tujuan dari diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat misi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan misi tersebut, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu, nanti terakhir yaitu penutup. Nah, acara yang kedua yaitu sambutan, kita langsung ke sambutannya dulu Bapak Ibu. Nah, tadi pengajar praktek Ibu Suyati sudah melakukan sambutannya. Lalu berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini diwakili oleh Bu Rostika. Waktu dan tempat Bu Rostika, silakan boleh. Di situ aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Suyanti, Ibu Suyanti, Ibu pengajar praktik ya. Selamat datang di SMA Negeri 1 Bogor, kondisi sekolah kita. Yang saya hormati Ibu Wali Kepala Sekolah, Bidang Kesiswaan Ibu Betty, Ibu Guru, BK, Ibu Iskan, Ibu Visita dan Ibu Mita, dan dari wakil tata usaha Pak Krisna, selamat datang. Dan Pak Sal sebagai calon guru penggerak masih calon ya. Nah, pada kesempatan ini ya tapi saya mohon maaf untuk kita semua karena mungkin tadi saya datang terlambat dulu ya. Tapi karena ada urusan penerimaan siswa baru sehingga harus menunggu di sini. Dan kebetulan yang kita bertemu Bapak juga tidak dapat bisa gabung bersama kita karena ada disebut Bapak Saud. Nah jadi itu saya mewakili untuk guru penggerak ya sebenarnya satu bangun purba ini yang udah yang kedua ya kemudian sudah selesai angkatan ke-7 dan ini disusul oleh Pak Saud. Nah ini satu prestasi yang luar biasa kami banyak tapi masih belum yang masuk ke guru penggerak. Jadi yang lain masih mempersiapkan diri karena jujur aja saya sendiri pun juga belum untuk mendaftar pernah sekali tapi gagal ya dan belum mencoba lagi gitu. Nah pada kesempatan ini saya bicara mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Pak Saud yang telah menyelenggarakan kegiatan diskusi ya untuk meneruskan visi dan misi sekolah supaya mungkin lebih baik lagi. Nah sebenarnya visi misi sekolah itu yang berputar pada hal-hal yang berhubungan dengan penerapan dimensi program belajar Pancasila berkarakter, kemudian berwirausaha. Berkisar itu mungkin nanti akan ada pengembangan dan masukan-masukan. Nah sehingga hal-hal yang waktu dulu Dewi itu ada masukan bagaimana supaya penerapan implementasi dari beriman bertakwa pada teman maksa itu ya udah langsung aja kita implementasikan diwujudkan dalam bentuk apa melaksanakan ibadah sholat zuhur dan itu sudah terrealisasi gitu. Nah mungkin ini akan lebih konkret lagi dan lebih matang lagi untuk kemajuan sekolah kita. Jadi melalui forum diskusi ini ya saya berharap sih ya banyak masukan-masukan untuk kemajuan sekolah kita nanti di SMA Negeri 1 melalui pengalaman Ibu Suyanti sebagai guru praktis. Saya nggak asing dengan budaya wajah ini. Dan bingung. Iya. Sekolah penggerak. Kok saya juga banyak guru penggerak saya. Iya. Nah nanti Ibu kemarin mengeluarkan kepada kami semangat ya untuk bisa mengikuti guru penggerak yang menjadi ya. Masih guru menjadi semua yang bersedia kecuali Pak Krisna. Mungkin ada nanti program yang lain. Tapi inti dari kegiatan kita ini adalah bagaimana kita melepaskan visi dan misi sekolah dan dapat diimplementasikan di sekolah kita ini. Saya pikir itu saja pembuka mewakili Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Saud. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili yaitu Bu Rustika ini telah memberikan sambutannya di acara kegiatan ini yaitu pendampingan individual. Nah, jadi Bapak Ibu, adapun kegiatan kita hari ini sebenarnya yaitu diskusi Bapak Ibu ya. Diskusi visi dan prakasa perubahan dari guru penggerak. Nah, jadi selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Suyanti bahwasanya tujuan dari kegiatan ini sebenarnya mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, jadi kita hari ini mendiskusikan bagaimana atau apa sudah selaras tidak visi sekolah kita dengan perkembangan atau kebutuhan peserta didik kita di masa sekarang. Jadi ini kita coba Ibu, kita coba diskusikan. Ya. Bukan berarti saya di sini menggurui Bapak Ibu
bersama-sama mendiskusikan yaitu cita-cita dari warga sekolah terhadap murid. Karena cita-cita atau visi ini sebenarnya tujuannya sebenarnya bermuara ke murid kita Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita lakukan kegiatan ini dengan baik. Berarti apa namanya Bapak Ibu, kegiatan ini hanya untuk saya saja semata, tapi untuk kita semua warga sekolah termasuk Bapak Ibu guru yang ada pada hari ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kekuatan visi. Nah kekuatan visi ini kan sebenarnya harapan dan doa, harapan dari Bapak Ibu, begitu juga dengan harapan dan doa orang tua dari murid-murid kita Bapak Ibu. Nah jadi harapan kita adalah visi kita Bapak Ibu. Nah visi kita sekarang adalah masa depan murid-murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita juga Bapak Ibu. Nah jadi bangsa kita yaitu Indonesia. Jadi kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, lalu menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah jauh, ya, atau melangkah maju. Nah, jadi visi ini untuk siswa kita. Jadi visi ini merupakan harapan dan doa kita terhadap murid kita di masa depan itu seperti apa, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kekuatan dari visi itu. Jadi harus berupa atau bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi. Nah, sama-sama kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya ini adalah visi dari sekolah kita. Jadi kalau kita masuk ke sekolah ini melalui tiket, kita selalu membaca hal ini Bapak Ibu, visi-visi dari sekolah kita. Atau ada dari Bapak Ibu yang baru tahu hari ini visi sekolah kita? Ada? Anda sudah tahu semuanya Bapak Ibu bahwasanya ini visi sekolah kita. Oke. Nah, jadi visi sekolah kita itu berkarakter, berliterasi, berprestasi, berkewirausahaan dan berwawasan lingkungan. Nah, jadi ini visi sekolah kita Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya nanti apakah visi ini sudah selaras dengan perkembangan dari murid-murid kita? Jadi ini yang perlu kita diskusikan. Bukan berarti kegiatan ini untuk apa namanya merubah visi-visi dari sekolah kita ini Bapak Ibu. Tapi kita coba melihat apakah masih selaras, apakah masih sesuai dengan kebutuhan dari murid kita. Nah berikutnya Bapak Ibu, di sini ada untuk kegiatan kita berikutnya. Di sini kita akan mengisi yang namanya kalimat penumpang, ya, kalimat penumpang yang berisi tentang cita-cita untuk murid. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, saya kasih waktu kira-kira 5 menit atau sampai 10 menit yang untuk mendiskusikan ini, menuliskan ini. Nanti saya bagikan ada di sini stick-up. Nah, lalu nanti diisikan, lalu nanti Bapak Ibu boleh nanti menyampaikan terlebih dahulu sesuai dengan pertanyaan yang ada di kertas pelaku yang ada di depan. Contohnya pertanyaan pertama, kita menunjukkan berikutnya bagaimana. Jadi nanti diisikan ke dalam ini, lalu ditempelkan ke depan Bapak Ibu. Nah, jadi untuk diskusi kegiatan kali ini yang pertama, yaitu kita mengisi kalimat penumpang atau cita-cita untuk murid. Waktunya ya 5 menit sampai 10 menit bisa lah ya Bapak Ibu. Jadi ini saya bagikan Bapak Ibu. Boleh saya minta bantuan dari Bu Rizka. Nah Bu Rizka yang paling muda ya. Ya sesuaikan aja warnanya Bu. Semisal kalimat penumpang yang pertama warna kuning, ya kalimat penumpang yang kedua dan seterusnya warna kuning, warna hijau, warna orange, warna pink. Jadi Bapak Ibu, karena semuanya sudah selesai menuliskan kalimat penumpang tersebut dan sudah menempelkan di depan sesuai dengan masing-masing pertanyaan dari kalimat penumpang tersebut. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita coba saya pandu dari sini Bapak Ibu kita identifikasi ya kalimat penumpang yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu, yaitu yang berkaitan tentang cita-cita untuk murid Bapak Ibu. Nah, jadi apakah nanti kalimat penumpang yang sudah kita buat ini sudah sesuai nggak, sudah selaras tidak dengan visi sekolah kita?
Jadi nanti kita coba perhatikan, kita identifikasi satu persatu setiap pertanyaan dari kalimat rumpang tersebut. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu, di sini kalimat rumpang yang pertama kita memimpikan murid-murid yang. Nah, yang pertama mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua menyayangi dirinya. Lalu yang ketiga, ini cukup banyak Bapak Ibu untuk kalimat rumpang yang pertama. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif, berinovasi, semangat dalam belajar. Nah, ini juga sudah termasuk ke dalam dimensi pada profil pelajar Pancasila. Lalu untuk yang ketiga, kalimat rumpang yang pertama ini berakhlak mulia, santun kepada orang tua di sekolah maupun di rumah, mandiri, berprestasi, kreatif, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Mimpi kita terhadap murid-murid kita. Nah, berikutnya untuk kalimat rumpang yang masih yang pertama, untuk yang keempat, yang kelima, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter, dan beretika. Nah, terakhir, berakhlak mulia, berpikir kritis, semangat dalam belajar, mandiri, dan selalu berinovasi. Nah, jadi ini merupakan kalimat rumpang yang pertama untuk kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, jadi ini coba kita identifikasi Bapak Ibu sesuai dengan visi yang sudah ada di visi sekolah. Apakah ini selaras dengan visi kita sekarang Bapak Ibu? Nah, boleh Bapak Kepala Sekolah Terima kasih Pak Saur. Kalau saya mencermati tadi dari jawaban teman-teman itu akan mengerucut kepada visi sekolah. Jadi untuk berkarakter itu biasanya memang terlihat dari akhlak mulia, kemudian etika. Nah, kemudian kita juga berpikir anak kita ini akan berprestasi. Nah, prestasi ini tentunya tidak selalu mungkin akademis, tapi barangkali ada bagian-bagian lain yang juga terkait prestasi itu. Sehingga saya bisa sampaikan bahwa yang diimpikan oleh teman-teman tadi yang disampaikan di dalam kertas-kertasnya masih selaras dengan visi yang ada di sekolah. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu, bahwasanya kalimat ini, pertanyaan dari kalimat rumpang ini sudah selaras dan sudah sesuai dengan visi dari sekolah kita Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk yang kalimat rumpang yang kedua, di sini kita percaya bahwa murid adalah, yang pertama, jawaban yang pertama punya kemampuan yang berkembang. Lalu jawaban yang kedua, unik dan punya banyak potensi. Sepertinya ini yang mengisikan guru yang tahu tentang siswa atau murid kita di sini, di kelas atau di sekolah. Nah, berikutnya jawaban yang ketiga, yaitu saya percaya bahwa murid-murid adalah memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali. Ya benar Bapak Ibu. Dimana setiap murid kita memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya kemampuan. Mungkin kemampuannya tidak semuanya kemampuan siswa kita itu sama semua Bapak Ibu. Jadi punya kemampuan yang berbeda-beda, punya keistimewaan yang berbeda-beda, atau dikatakan identik begitu ya. Nah, berikutnya jawaban yang ketiga di sini, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki bakat yang beragam dan bisa kita gali seoptimal mungkin. Jadi yang saya bilang tadi, anak-anak mempunyai minat dan bakat atau kemampuannya yang berbeda-beda dan unik. Lalu jawaban yang keempat, yang kelima, kita percaya bahwa murid adalah generasi muda yang dapat membangun
bangsa menjadi lebih baik ke depannya. Ini harapan kita, harapan dari atau tujuan dari visi itu sendiri. Yang kita ingin anak-anak kita ini nanti kelak dapat membangun bangsa ini lebih baik ke depannya. Lalu terakhir, jawaban terakhir dari kalimat penumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki keistimewaan dan bakat masing-masing yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Nah, kayaknya ini saya lihat hampir sama semua jawabannya Bapak Ibu. Atau ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan pendapat apakah kalimat rupanya sudah dituliskan ini selaras atau tidak? Boleh Bu ini? Memberikan pendapat Bu? Silakan Bu. Dari jawaban-jawaban tadi apakah sudah selaras Bu sesuai dengan visi dari sekolah? Kalau saya perhatikan Pak, kalimat rumpang yang sudah disingkat tadi dari semua peserta selaras dengan visi dari sekolah kita. Boleh spesifik Bu, yang selaras itu yang mana? Berkarakter, berliterasi, berprestasi, dan ini Di berprestasi bisa, karena di situ masing-masing siswa tadi memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Jadi tinggal kita gali apa yang menjadi bakat dan potensi mereka. Itu dia Pak, itu berprestasi. Oke, itu saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Binti yang sudah memberikan pendapatnya mengenai kalimat numpang yang kedua ini selaras atau sesuai nggak dengan visi sekolah kita. Kita lanjut ya Bapak Ibu yang ketiga. Kalimat numpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, coba kita identifikasi satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk jawaban yang pertama, kenyamanan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Ini kayaknya yang memberikan orang kesehatan kayaknya, karena kenyamanan kesehatan yang ditulis oleh Bapak Ibu. Lalu yang kedua, jawaban yang kedua saya beri dari sini Bapak Ibu, etika. Jadi di sekolah ya kita mengutamakan etika. Ya memang Bapak Ibu ini yang kita harapkan salah satunya supaya anak-anak itu punya dimensi berakhlak mulia, itu beretika. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter. Ya seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, termasuk dalam profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa atau berakhlak mulia. Lalu jawaban yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ya benar, kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Ya sama seperti jawaban yang ketiga Bapak Ibu, karakter itu termasuk ke dalam dimensi yang pertama. Lalu yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Nah, sepertinya pembelajaran murid yang menyenangkan ini ya sudah kita lakukan di kelas sepertinya Bapak Ibu, sehingga muncullah jawaban-jawaban di kalimat rumpang yang ketiga ini. Atau saya mau pendapat dari Bapak Ibu, jikalau ada yang berkenan, kalimat rumpang yang ketiga ini apa sudah sesuai enggak dengan visi dari sekolah kita? Sudah selaras? Oke, boleh berisikan. Baik, terima kasih kepada Mas Tau sudah memberikan kesempatan. Menurut saya jawaban-jawaban teman-teman guru sudah sesuai dengan visi-visi kita, karena banyak yang mengatakan tentang karakter, pembelajaran yang menyenangkan, gitu kan, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sesuai dengan visi yang berkarakter, berliterasi dan berprestasi. Menurut saya sendiri bahwa karakter atau etika itu penting gitu kan, karena saat ini kita melihat bahwa banyak gitu murid kita yang bisa dibilang cukup pintar dan cukup punya potensi, tapi di lain etika itu belum sampai di yang mencapai sesuai standar lah, bisa kita bilang seperti itu. Minim karakter gitu. Makanya tadi di kalimat numpang yang kedua saya percaya bahwa murid itu unik gitu menurut saya. Jadi ada anak-anak yang mungkin secara kemampuan dia bisa dibilang kalau di kelas tuh
belum terlalu bisa optimal ya, kita bilang ya belum bisa optimal. Tapi kita bisa lihat bahwa ada anak yang suka negur, ibu, bapak, ibu bersih juga ditegur, ibu kantin, semua mereka tegur kan. Ini ada anak yang mungkin kelebihannya itu ya di etikanya, di karakternya. Ada anak-anak yang suka kasih makan kucing, ada kucing kecil nanti disingkirin, bu, nanti keinjek bu, gitu kan, disingkirin. Nah jadi sebenarnya itu yang sebenarnya utama menurut saya gitu. Makanya di sekolah itu memang mengutamakan karakter sesuai dengan visinya yang pertama berkarakter. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Rizka atas pendapatnya mengenai kalimat tumpang yang ketiga ini. Setuju ya Bapak Ibu ya, bahwasanya kalimat tumpang yang ketiga ini yang sudah disingkat sesuai dengan selaras dengan visi kita atau visi sekolah kita. Lalu Bapak Ibu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jawaban yang pertama, pentingnya nilai-nilai Pancasila yang mendasari pendidikan. Ini kayaknya orang PKN banget ya Bapak Ibu ya. Ya Bu, kita masuk jawaban kita. Oke, jawaban yang kedua, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Ya benar Bu. Ya budi pekerti yang paling penting juga Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat, etika dan perilaku baik itu penting. Ya Bu, betul ya Bapak Ibu ya, penting ya Bapak Ibu ya. Murid di sekolah kita itu harus sadar bahwa etika dan perilaku itu baik ya. Lalu yang jawaban yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu tempat untuk belajar. Yes, betul ya Ibu. Lalu yang kelima, berada di sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berada di sekolah mendapatkan ilmu dan budi pekerti ya, untuk belajar. Terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Ya, nah, jadi jawaban-jawaban ini ya pada umumnya lebih kita mau murid itu di sekolah sadar bahwa etika itu, perilaku itu ya baik atau penting, bahwa murid di sekolah itu sadar bahwa mereka itu tujuannya datang kemari untuk belajar. Atau ada yang menambahkan Bapak Ibu, apakah ini kalimat penumpang yang keempat sudah selaras atau belum? Krishna, silakan Mas. Pak Krishna. Terima kasih kepada Bapak Saul. Ya, untuk kalimat penumpang yang keempat sama sesuai dengan visi dari berwawasan lingkungan. Karena murid kita sangat mengerti dan bisa mengenal diri kita sebagai lingkungan sekolah, dan pendidikannya itu harus sopan, beretika, dan juga sesuai dengan visi berkarakter. Karena untuk berkarakter ini percuma juga kalau kita pintar dan kita nggak berkarakternya itu percuma. Iya, betul Pak. Jadi sekian Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Krishna. Ya benar ya Bapak Ibu, sepakat ya bahwasanya kalimat rumpang yang keempat yang sudah diisikan ini selaras atau sesuai dengan visi dari sekolah kita. Lalu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama, murid yang bersekolah di sini akan menjadi sukses di masa depan. Ya, benar ya Bapak Ibu, amin berdoa Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan yang terbaik untuk siswa. Ya itu pasti Bapak Ibu. Ya kita semuanya untuk siswa. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa, mengantarkan mereka ke tujuan atau cita-cita mereka. Lalu jawaban yang ketiga, kita warga di sekolah ini yakin untuk berkomitmen untuk meningkatkan pikiran dan perilaku positif siswa. Ya, benar ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing murid agar dapat mencapai dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu dapat menuntun dan membimbing murid sesuai dengan potensi
potensi yang mereka miliki. Ya, ini juga hal yang paling penting, yaitu menuntut murid-murid kita untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Lalu jawaban yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing siswa agar mencapai kebahagiaan dan sesuai dengan potensi mereka. Ya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Lalu yang terakhir, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing murid agar dapat mencapai dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Ya, luar biasa sepertinya Bapak Ibu ini, Pak. Ya. Jawabannya ya ingin melihat siswa atau murid kita itu ya berhasil nantinya. Lalu memiliki memberikan yang terbaik untuk siswa, membimbing murid untuk murid. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus dan wajib kita lakukan ketika kita melakukan proses pembelajaran di sekolah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di kalimat ruang yang sudah saya bacakan tadi atau yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu, apakah sudah sesuai atau belum Bapak Ibu? Kalau sudah sesuai, divisi yang mana di antara yang Anda berapa dia Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, akhirnya. Oh ya, silakan Bu Yunita. Terima kasih buat kesempatannya Bapak Saul. Di kalimat perubahan yang kelima sudah selaras dengan visi sekolah kita, karena yang kita tahu visi sekolah kita itu yaitu yang selarasnya yaitu yang pertama berprestasi dan yang kedua berkewirausahaan. Karena berprestasi di sekolah kita tuh terus juga dan masuk juga yang ketiga itu ada berliterasi. Karena sekolah kita juga selalu menekankan kepada siswa kita agar selalu berliterasi. Karena kita tahu bahwasanya jendela dunia itu adalah membaca buku adalah jendela dunia. Jadi dari buku kita dapat berliterasi dan berprestasi, serta di sekolah kita juga sudah melakukan berkewirausahaan, termasuk itu di proyek kelas 10, serta di sekolah kita juga di kelas fase F juga sudah masuk ke kerja dan pilihan kelas kerja. Jadi juga visi kita itu sudah selaras karena kerja, soalnya kita kerja untuk supaya nanti setelah lamanya dapat bekerja di luar dan sesuai dengan potensinya. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat Bu Yunita. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang keenam, kalimat rupa yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak atau siswa memiliki minat dan bakat yang beragam, sehingga kita harus memiliki strategi yang beragam untuk memahami kemauan anak yang begitu. Kalau anak-anak itu punya potensi atau punya kemampuan yang beragam, kita juga harus menerapkan pembelajaran yang beragam juga. Lalu berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua hal yang baik yang kita harapkan akan terlaksana jika saling bekerja sama, berarti kolaborasi. Berarti termasuk dalam visi yang berkarakter. Lalu yang ketiga, sekolah adalah salah satu tempat terbaik untuk menuju kesuksesan. Ya, benar ya Bapak Ibu. Lalu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi dan misi sekolah berpengaruh dalam kemajuan siswa. Itulah tujuan visi itu Bapak Ibu, untuk kemajuan sekolah. Kalau siswanya sudah berhasil, berarti sekolah itu sudah berhasil untuk mengantarkan siswa-siswinya. Jadi itu tujuan dari visi Bapak Ibu. Lalu berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki kemampuan masing-masing yang satu sama lain, saling melengkapi. Baru tugas kita mengoptimalkan bakat dan keistimewaan. Nah berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tugas kita adalah hampir sama ya Bu, ya hampir sama dengan jawaban yang sebelumnya. Nah, jadi kita dan warga di sekolah ini paham betul. Oke. Apakah sudah sesuai nggak dengan apa yang sudah kita isikan tadi Bapak Ibu? Oke, boleh Bu Sinta memberikan pendapat. Kalau sesuai di bagian mananya Bu, divisi yang bagian mananya?
Terima kasih kepada Pak Saud. Dari jawaban kami Tumpang yang keenam tadi, bahwasanya sudah sesuai dengan visi sekolah kita yang pertama yaitu berkarakter, berprestasi dan berkewirausahaan, di mana dengan tadi potensi anak-anak, minat dan bakat anak-anak yang beragam itu memunculkan bahwasanya anak-anak itu mampu untuk memilih apa yang dia mau. Misalnya ada yang mau bekerja, dia bekerja, ada yang melanjutkan pendidikan, dia melanjutkan pendidikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Presida atas pendapatnya. Berarti Bapak Ibu dari 6 kalimat Tumpang yang sudah ada, ini dari tadi kita sudah coba identifikasi bahwasanya kalimat Tumpang yang sudah kita isikan tadi Bapak Ibu sudah sesuai atau selaras. Jadi kesimpulannya, bagaimana Bapak Ibu kita mau kesimpulannya? Apakah visinya dirubah atau ya, sudah sesuai ya Bapak Ibu ya? Oke, sudah sesuai. Karena sudah sesuai, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, nah sekarang coba perhatiannya Bapak Ibu untuk yang selanjutnya. Coba Bapak Ibu mari kita renungkan. Yang pertama tadi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, Ibu. Lalu pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, adakah yang ini disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, tadi kan sudah kalimat Bapak yang sudah kita isikan tadi sudah sesuai. Nah, siapa tahu ada ide ingin menambahkan, ya, supaya lebih luar biasa lagi Bapak Ibu visi dari sekolah kita. Ada kira-kira? Pas? Ya, pas ya Bapak Ibu ya. Oke, udah komplit ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita perhatikan Bapak Ibu. Apakah sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua sudah mencerminkan visi di sekolah kita, Bapak? Contohnya, perilaku yang konkret semisal yang pertama, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Apakah sudah sesuaikah atau sudah mencerminkankah terhadap visi sekolah kita? Atau orang tua sudah mendampingi anaknya belajar? Atau murid yang disiplin? Apakah murid kita sudah ada yang disiplin atau belum? Ada yang mandiri atau belum? Sopan terhadap guru, sayang kepada teman dan guru lingkungan. Nah, ini kan hal-hal yang seharusnya sepatutnya sudah mencerminkan visi dari sekolah itu. Nah, pertanyaannya Bapak saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Oh, sudah mencerminkan ya? Kira-kira berapa persen yang sesuai? Yang sudah mencerminkan visi dari sekolah kita? 70-80% kira-kira Bapak kepala sekolah sudah cukup kali itu Pak? Barangkali karena ini ya, terima kasih. Ini karena ukurannya ini kan agak sulit ya. Kalau guru masuk tepat waktu ini bisa kita ukur. Kemudian untuk ramah kepada anak itu sulit mengukurnya. Kemudian mengajar dengan menyenangkan itu juga sedikit tidak mudah membuat indikatornya karena tatanan menyenangkan ini sangat subjektif. Ada siswa kalau gurunya suka lucu-lucu dia senang, tapi di tempat yang sama ada juga yang tidak suka kalau gurunya senang lucu, dia ingin gurunya serius. Nah, jadi sehingga kita agak sulit ini untuk membuat ukurannya apakah ini konkret atau tidak. Kemudian yang kedua, orang tua yang mengerti anak belajar, nah ini barangkali pun kita tidak punya datanya, paling kita bisa melihat indikasinya ketika siswa kita perintahkan misalnya buat tugas di rumah, mereka melihat tugasnya itu barangkali salah satu indikasi memang di rumah anak itu ikut dari orang tua, tapi dari tugas saja. Nah, kemudian apakah memang murid sudah disiplin? Nah, ini juga disiplin ini
paling barangkali yang bisa kita ukur dia tiba di sekolah sesuai dengan waktunya. Nah kemudian ketika ada perintah dari guru untuk mempersiapkan tugas, dia selesaikan sesuai dengan waktunya, itu barangkali kita pakai sebagai acuan disiplin. Nah mandiri ini juga sedikit sulit kita mengukurnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita cermati dari 3 pertanyaan ini, apakah ini sudah konkret, barangkali kita bisa melihatnya kepada kurva normal saja. Jadi kalau kurva normal itu di setiap kelompok selalu ada anak yang positif kanan, kemudian ada anak yang di tengahnya, dan ada anak yang negatif kiri. Kalau misalnya kita pakai positif di kanan, negatifnya di kiri. Nah, jadi kalau kita cermati dalam kali data yang ada di kelompok kita lah, dengan kelompok ketika terjadi penurunan kuantitas saja, dan tadi itu sudah saya bilang, maka saya sebagai kepala sekolah sudah bisa mengatakan bahwa siswa kita di sini sudah mencerminkan visi sekolah kita terkait dengan karakter. Kemudian yang kita lakukan di sekolah, ada kita buat tim untuk menjaga kebersihan sekolah. Kemudian itu kita sebagai guru juga melakukan penilaian, dan penilaian itu sebetulnya dilakukan oleh siswa juga. Nah itu tentu sudah merupakan bentuk konkret bahwa kita sudah juga melakukan untuk peduli lingkungan. Nah kemudian kepada saya teman-teman ini, barangkali kita orang bisa kita lakukan barangkali untuk tahun pelajaran 2024-2025 ini kita belum menemukan kasus anak berkelahi gitu sesama mereka. Paling itu kalau ganti pacar itu mereka ya. Artinya sampai anak kita berkelahi dibawa ke BK, setahu ini kita ditemukan, berarti itu sudah sebagai indikasi bahwa siswa kita ini sudah terkonkretkan biasa yang bersama. Sehingga dari contoh-contoh yang 3 ini saya sudah bisa katakan cukup konkret, jadi sesuai dengan visi dari sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan pendapat dan masukan. Dan juga saya setuju sama Bapak, ini perilaku seperti yang sudah ada saya tampilkan ini tidak bisa dapat diukur, Bapak. Tetapi ini yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu. Tugas kita untuk seperti mendampingi anak belajar, baru guru masuk tepat waktu terlebih, Bapak Ibu, karena apa yang kita lakukan di sekolah itu semuanya dilihat oleh siswa kita atau murid kita, Bapak Ibu. Jadi supaya ini boleh terwujud, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, sebagai guru, yaitu guru masuk tepat waktu. Lalu berikutnya, Bapak Ibu. Nah, satu lagi, Bapak Ibu ya. Tadi yang kita diskusikan kalimat keempat. Lalu berikutnya yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu, prakarsa perubahan. Jadi kita sudah tadi melihat bahwasannya visi kita itu sudah sesuai dan selaras dengan kalimat keempat yang sudah kita buat. Nah sekarang bagaimana supaya apa yang harus kita perbuat untuk mewujudkan visi itu sendiri. Nah yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi yang tadi. Ada kira-kira Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pendapat, apa kira-kira perubahan apa kira-kira yang dapat kita lakukan bersama supaya dapat mewujudkan visi tersebut? Boleh dari tuliskan? Tadi saya menarik kata kunci ya, dan kata kunci nyaman dan menyenangkan gitu. Senang saya, maksudnya keren gitu. Jadi artinya nomor berapa ya? Kita percaya pada murid apa yang berapa? Ada yang nyaman dan menyenangkan. Berarti sekolah ini yang mereka harapkan menjadi sekolah yang nyaman dan menyenangkan gitu. Nah kira-kira apa ya kegiatan
Bapak Ibu ya diskusi. Ini kita berbagi ya, saya juga Iya. mau gitu. Iya Pak Ibu, kita berbagi. Silakan. Itu sedikit dari saya. Iya Pak. Saya pernah melakukan survei minat kepada siswa. Survei ini sebetulnya seperti ini. Guru yang menurutmu paling menyebalkan, dan guru yang menurutmu paling membuatmu betah gitu belajar. Nah, jadi dari survei tersebut, ternyata muncul nama yang menurut mereka menyenangkan. Nah, kemudian saya juga sudah melakukan hal yang sama. Ini begitu saya masuk di kelasnya. Nah, jadi ternyata barangkali ini menjadi salah satu acuan. Guru tersebut mereka buat indikasinya, mereka merasa disayangi, mereka merasa disayangi, tidak dengan maksud bahwa guru tersebut harus mampu, tidak juga, tapi mereka merasa disayangi. Nah, jadi itu satu barangkali yang membuat mereka merasa betah. Nah, kemudian kalau kami bertanya, kami dianggap, itu juga kalau kami bertanya, kami dianggap. Nah, jadi dari sana saya mendapatkan satu pertanyaan kepada tersebut, emangnya guru tersebut ketika ngajar ngapain lagi di dalam? Kami punya banyak aktivitas yang dibuat oleh guru tersebut, artinya dia kan berangkat, terus kadang-kadang dia berangkat, kadang-kadang dia main juga. Nah, sehingga dari sana barangkali bisa menjadi satu pola yang mungkin bisa dilakukan oleh kita dulu. Ketika anak merasa disayangi, mereka merasa dianggap, walaupun mungkin begitu juga, tapi nggak pernah merasa mereka di justice kita. Udah terus sama aja gitu. Nah, ketika itu mungkin bisa dilakukan oleh guru, maka itu barangkali sudah menjadi salah satu indikator yang membuat sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan anak. Jadi mungkin saya sebagai kepala sekolah akan mengajak diskusi tentang keluarga tempo. Saya akan masukkan ke sana poin itu juga. Sekolah yang menyenangkan itu salah satunya tidak harus gedungnya bagus, kemudian tidak harus fasilitasnya seperti di luar negeri, tapi barangkali hanya dari cara guru itu menerima kekurangan dan kelebihan anak bisa menjadi poin untuk anak itu merasa sekolah itu adalah tempat yang nyaman dan menyenangkan. Nah, kemudian memang saya pernah cek juga langsung kepada kelas yang tersebut. Kok pas di sini anaknya juga tingkat apa ya? Saya berpindah dengan harian anak itu ada, memang tidak ada lebih besar. Nah, tapi ada kan guru yang bermain berbalan, memang kalau sini ya di hari tersebut di mana guru yang berbalan hadir, mereka cenderung hadir juga. Nah, itu barangkali nanti saya sebagai kepala sekolah akan membuat satu kegiatan semacam di demo lah, bagaimana sih mungkin kami sebagai guru bisa bersikap. Saya harus pastikan tidak mudah karena apalagi guru yang dari PSBB mungkin materinya oke, tapi tingkat emosi mengenai anak-anak yang kadang-kadang dalamnya juga tidak mudah. Itu kurang kali sebagai tambahan saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini sudah dijawab ya Bu. Jadi inisiatif perubahannya sudah dijawab ya Bu. Nah, berikutnya Bu, kita ke berikutnya yaitu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua untuk mewujudkan visi sekolah. Mana Bu? Itu pertanyaan yang kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru
orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kira-kira apa yang kolaborasi apa yang kita lakukan sebagai seorang guru, lalu sebagai orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ya mungkin di garis bawahi aja apa ya, khusus visi itu kan tadi visinya kan banyak tuh, ada yang berprestasi ya. Coba cari aja dulu satu contohnya nampak gitu kolaborasi dulu orang tua kepala sekolah gitu. Bapak Ibu yang sudah ya kegiatan yang kita lakukan atau yang kita lakukan. Mungkin saya bisa punya pemikiran Pak. Iya Pak. Untuk di berprestasinya, Isinya Bapak. ya, di visinya itu salah satu kan di yang ketiga itu berprestasi. Jadi setelah berkarakter, berliterasi kita berprestasi. Ini barangkali sudah pernah dilakukan di belakangan tidak tadi dulunya kan itu muncul sebetulnya karena masa COVID. Nah, tapi belakangan tidak lagi. Ini saya cermati memang di sekolah di luar. Jadi bisa memang di sana kolaborasi antara orang tua, siswa, guru untuk terkait dengan prestasi. Prestasinya bisa kita ukur salah satunya dengan kemampuan akademiknya, ketika kemampuan akademiknya meningkat, seperti itulah prestasi. Tidak prestasi yang dia jualan, tapi ketika hari ini dia punya kemampuan akademiknya pada grade 5 misalkan, setelah 6 bulan dia bisa ke posisi grade 6, seperti itu prestasi. Nah, jadi kolaborasinya kalau menghadirkan menghadirkan orang tua ke sekolah, karena orang tua itu nggak selalu bisa, karena mereka tidak ada pekerjaan. Tapi dengan yang kita bangun ada grup orang tua dengan guru. Jadi bisa ya kita lakukan ini. Bapak Ibu hari ini misalnya Bapak Ibu Presiden Sosiologi, hari ini ada pembelajaran psikologi dan anak itu harus meneruskan pembelajaran tersebut di rumah. Tolong dilihat, barangkali itu saja seperti itu adanya semacam komunikasi dengan orang tua. Barangkali itu sudah kolaborasi, jadi sekarang mereka itu mengingatkan. Jadi baru setelah itu ketika ada anak yang tidak menentukan tugasnya barangkali, mungkin kita bisa lakukan juga secara jabri, karena kalau dibuat itu kadang-kadang itu kan membuat kurang nyaman barangkali itu disampaikan ke guru kawan di publik. Nah, tapi menjadi buat ibu, karena sendiri bilangnya anak kita sendiri tidak dari membuat sekolah belajarnya dengan kalimat nasional seperti makanya seperti bisa kita membuat kolaborasi kan. Seorang tua itu juga, karena anak saya sekolah betul-betul. Nah, itu barangkali pemikiran saya, itu barangkali bisa kita buat sebagai kegiatan. Karena dulu itu sudah kita lakukan, tapi setelah belajarnya tak mau kembali, mungkin sudah yang sedikit berkurang gitu kualitasnya dan juga kualitas komunikasi dengan orang tua. Jadi kalau saya diberikan di dalam tersebut, maka juga sudah ada komunikasi. Itu adalah salah satu kegiatan yang saya lakukan untuk mendukung di sekolah di bagian prestasi. Oh, berarti kemarin sebenarnya sudah ada program itu ya Pak pada saat COVID dari itu ya Pak. Kalau sekarang karena luring tidak lagi. Jadi artinya tetap juga masih ada guru dengan siswa, tapi orang tua sepertinya nggak lagi ikut di dalamnya, sehingga komunikasinya terbatas. iya. Tertentu lagi. Kalau seperti itu kan ada umum. Tadi boleh tidak, saya sosiologi. Hari ini ada di kelas anak kita yang mereka harus selesaikan di rumah untuk pembelajaran sosiologi. Tolong Bapak Ibu kita lihat ya, kita pastikan kita ini mengerjakan itu. Nah seperti itu barangkali prestasi itu kan seperti itu. Itu aja. Biar berbagi kan. Tadi visinya, kalau menurut saya itu Pak, di kolaborasi di berkewirausahaan, ya, di mana selalu kita mengadakan pensi
bersama, nggak ada yang menampilkan masakannya, tanaman-tanamannya, di mana berkolaborasi dengan orang tua dan diundang orang tua tadi. Diundang orang tua untuk melihat langsung hasil karya dari anak-anaknya dan ditawarkan juga untuk membeli hasil karya mereka gitu. Jadi saya pikir itu juga suatu kolaborasi antara guru dan orang tua. Itulah menurut saya. Terima kasih. Mungkin berbagi ya Pak, yang soal tadi Pak, kolaborasi dengan orang tua siswa. Kami di SMA 1 Beringin buat komite kelas Pak namanya. Sudah berjalan berapa ya? Hampir 1 tahun lagi lah Pak, karena komite kelas itu nanti kita buat komite kelas misalnya 10-1 gitu. Di situ kan wali kelas sama semua anggota orang tua Pak. Jadi Pak, setiap ada kegiatan misalnya kita mau expo itu kan kita Juli sama Desember. Misalnya biaya expo itu subsidi dari sekolah sekian. Bapak Ibu kita ini punya nih temanya seperti ini. Ini diundang Pak, itu rutin Pak. Kami 1 bulan sekali mengundang ini orang tua. Karena Pak, kalau misalnya kalau 5 yang datang itu diulang disuruh ke kepala sekolah, diulang lagi datang lagi. Terus pernah terkendala apa kita daring Pak. Tapi memang walaupun sedikit terus tapi lama-lama ternyata orang tua menyadari butuh ternyata kolaborasi. Jadi misalnya nih temanya apa ini, oke Bapak Ibu ini tugas kita sekian dan digunakan ini kita laporan tentang belak-belakan lagi ke Pak Wali kelas. Jadi artinya Bapak Ibu siapa ya yang bisa kira-kira donatur gitu. Kan Bapak Ibu luar biasa. Ada yang donatur, bahkan mereka bisa kita ayo Bu, kelas kita harus menang di expo kita tuh harus menang gitu Bapak. Gitu Pak, komite kelas kita jalan Pak. Jadi setiap bulan wajib ada pertemuan orang tua dengan wali kelas. Nah itu membicarakan perkembangan siswa dari yang siapa yang selalu ditegur guru atau yang absennya sekian, pokoknya kelas itu lah. Bagaimana manajemen kelas itu dilaporkan oleh wali kelas dan orang tua itu barangkali ya. Baik itu. Baik Bapak Ibu, kita ke visi dulu ya. Visi ini apakah sudah sesuai dengan P3? Ya kan? Profil pelajar Pancasila. Baik. Bapak Ibu, dimensi pelajar Pancasila ada berapa? 6 ya kan? Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Esa dan beragam mulia. Cocok ini di mana ini? Sesuai ya Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, dimensi kedua berkebinekaan global. Yang mana kira-kira ya Bapak Ibu? Berwawasan lingkungan ya. Nanti saya coba biar berwawasan lingkungan kira-kira apa sih salah satu contohnya program sekolah ya. Oke, sesuai dulu ini dulu kita ya Pak. Oke, yang ketiga mandiri. Mana Bapak Ibu kira-kira yang mandiri? Prestasi lagi. Ya, ada usaha ya Bapak Ibu ya. Selain kita nanti menuju PTN atau perguruan tinggi swasta juga mereka mandiri ya. Sesuai ya Pak ya. Oke, yang keempat. Bernalar diri semana kira Bapak Ibu? Iya, demokrasi ya kan. Bagaimana memancing mereka supaya bernalar kritis? Oke, sesuai lagi. Kreatif yang mana Bapak Ibu? Berwirausaha lagi. Iya, berwawasan lingkungan itu kreatif ya Bapak Ibu ya. Lagi sudah berapa tadi? Beriman bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis. Iya, berkelompok kira-kira ya Bapak Ibu yang mana nih? Berkewirausahaan juga Bu, kolaborasi. Ya, lagi berwawasan lingkungan ya. Jadi Bapak Ibu, kami di sini diskusi itu bukan merubah yang ini. Kita cuma mau tahu sudah sesuai kah? Kalau memang belum sesuai, ya kan ini nggak gampang ya Pak buat visi ya, harus melibatkan semua elemen loh gitu. Apalagi kita ada sekolah umum aja udah tahu ya kan reportnya itu membuat visi. Baik Bapak Ibu, ini udah sesuai banget. Nah ini saya mau nanya nih kira-kira yang untuk berwawasan lingkungan ini sebenarnya apa ya yang ditekankan di sekolah kita ini apa ya?
untuk memeriksa kebersihan lingkungan. Kemudian setiap Jumat juga bergilir setiap kelas itu untuk melakukan kebersihan lingkungan. Nah, itu yang kami terapkan. Kemudian kantin sekolah kami juga tidak menggunakan kantong plastik lagi. Iya, itu dia. Iya, Bu. Jadi itu yang sudah kami terapkan di sekolah untuk berwawasan lingkungan. Jadi memang hasilnya ya luar biasa. Terlaksana sekitar bisa saya bilang 80% bisa gitu untuk berwawasan lingkungan. Itulah kalau menurut saya. Tambahan itu ada pengelolaan sampah begitu. Iya, pengelolaan sampah. Kan kita ini ya, dia sama dapur. Nanti biasanya ada timnya juga, mereka kelola sampahnya jadi kompos. Nah, anak-anak yang ada mata badan prakarya, mereka tanam sayuran di belakang. Jadi nanti ada saatnya mereka tuh panen, nanti dijualin kan. Jadi sebenarnya pupuknya juga bisa dijual sama mereka, hasil pengelolaan sampah yang ada di sini juga. Terus sampah plastik itu tuh kayak untuk upload juga ini dikumpulkan dijual juga. Nah, jadi kita Dijual ke botol atau dijual ini diolah enggak ya? banyak Bu, ada yang memang mereka olah, jadi prakarya mereka itu juga kadang berbasis dari sampah plastik gitu ya kan. Jadi tapi sekolah juga mengelola, jadi gini, anak-anak dikasih motivasi tuh ayo kumpulin sampah plastik, kalau ada lihat kumpulin, karena sebenarnya sampah sebenarnya itu bisa ada manfaatnya gitu. Jadi kalau yang besar ini bisa dikumpul ke koperasi, jadi koperasi itu juga mengelola gitu. Jadi mereka tuh memang motivasinya untuk mengumpulkan sampah itu banyak gitu. Ada yang memang untuk prakarya mereka, ada yang memang itu ada nominalnya walaupun nggak banyak. Kira-kira Bu, Bapak Ibu kesadaran anak-anak yang berwawasan lingkungan sudah dapat atau belum ya di sekolah kita? Kan ini tadinya kan program ya kan, kita jalankan kan Pak. Nah kira-kira anak-anak itu udah berwawasan lingkungan nggak menurut Bapak? Ya, ini yang barangkali juga membuat indikatornya apakah sudah berwawasan lingkungan atau belum. Ada barangkali yang menjadi jalannya, tapi itu dikatakan juga. Setiap tahun karena situasi seperti anak yang datang pergi keluar, jadi sebenarnya setiap tahun kita mulai kembali dari awal. Nah, apakah anak sudah terkategori berwawasan lingkungan? Nah, tetapi juga ada yang sudah, tapi masih tetap juga ada yang belum. Nah, kemudian kalau kita bilang berapa persen yang sudah, nah jadi itu mungkin bisa dilihat dari indikatornya ketika mereka sudah berinisiatif untuk ketika melihat sampah, jika itu masih bisa digunakan ulang, dikumpulkan ulang karena sudah dibuat patronnya, kalau tidak bisa lagi digunakan ulang, dikumpulkan ulang. Nah, ini juga memang presentasinya belum terlalu digunakan. Nah, tapi secara penggunaan pengetahuan sudah oke semua, tapi memang di pelaksanaannya ya belum cukup memperbedakan mengapa sudah terbuka. Masih juga selalu terdapat sampah yang tertinggal misalnya di lapangan. Nah, jadi itu juga sudah tadi melihat presentasi yang kecil, saya sebagai kepala sekolah sudah cukup gembira bahwa program kami sudah ada progresnya. Nah, tapi kita belum bisa buat 100%. Belum. Jadi memang di visi perluasan lingkungan itu sebetulnya yang mau kita buatkan. Jadi ketika keluar dari SMA Coba, mereka sudah akan terbiasa. Jadi kalau misalnya mereka punya sampahnya di mana mereka berada sesuai pendidikan, tidak lagi mereka membuangnya asal mencari. Nah, tapi memang belum 100% masih tetap ada anak itu yang mungkin karena mengubah kebiasaan ini bukan yang mudah, karena dalam kehidupan sehari-harinya mungkin karena ini di kampung juga
Di kami kan terbiasa juga ada tong sampah gitu. Mereka itu biasa kalau selesai makan sesuatu ada bungkusnya diletakkan aja gitu. Nah, itu membuatnya sekolah bukan hal yang mudah. Tapi saya cukup juga dengan progres yang ada. Pagi-pagi, siang hari sudah mencoba memilah sudah. Oh ini masih bisa dipakai, simpan di kelasnya, lalu bisa lagi pembuangan sampah. Itu berapa kali? Tambahan sih. Bisa sedikit. Iya, iya Bu. Seru kan Bu jadinya? Jadi berbagi. Sedikit dan saya mau bertanya sama Bu Suyati. Iya. Berbagi ya. Yang kami alami di sini masalah kebersihan ya kan Bu. Jadi kalau misalnya di lingkungan kelasnya, tamannya dan di sekitar dia, mungkin dia sudah terbiasa dengan membuang sampah dan peduli dengan sampah itu karena mungkin ada penilaian tadi ya kan. Jadi yang jadi masalah yang sering saya jumpai gimana kalau di sekolah itu gitu, kalau ada acara gitu, suatu acara besar misalnya pelepasan gitu, atau pensi, panen karya gitu kan, itu kan suatu acara udah besar gitu. Apakah anak-anak di murid-murid di sekolah itu sudah memang sadar membuang sampahnya tadi ke tong sampah? Karena kalau kami kendalanya di sini Bu, kalau ada acara begitu ya kan, acara besar, jadi di situ mungkin karena si anak tadi nggak dinilai kok atau apa gitu kan, jadi mereka masih sangat kurang kesadaran membuang sampah mereka di tempatnya gitu. Jadi bagaimana sih di sekolah Ibu pengalamannya untuk menertibkan itu gitu? Karena itu suatu kendala. Kadang kami pun semuanya guru-guru yang menyapu sampahnya gitu. Nah itulah yang kami hadapi di sini Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin karakter siswa kita ada jauh beda loh Pak. Tapi juga orang ini Pak, kampung juga Pak. Terus kita juga lebih, kalau daerah sekitar itu Pak berupakap anaknya luar biasa. Mungkin ada Pak anak guru SMA 1 Kakak udah tahu kan Pak, itu pinggiran itu luar biasa. Jadi Bu, kami ada namanya tim budaya. Kebetulan saya kebetulan. Jadi tim budaya ini ada ada apa ketua dan wakilnya dari guru dulu Pak. Ya, setelah itu buat program. Nah saya buat program kemarin Bu, saya harus dapat nih putra dan putri budaya. Satu menjadi duta putra dan putri, itu kan Bu. Jadi itu melalui seleksi itu Bu, mengirimkan video, kemudian wawancara begitu dan sebagainya ya. Nah setelah itu sudah terbentuk, kita kolaborasi nih guru dengan siswa. Salah satunya Pak, program kita itu kan banyak budaya Lisa. Lihat sampah langsung ambil. Jadi saya guru sosiologi Pak, di sini saya Pak guru sosiologi. Oh, sangat kita kolaborasi. Jadi saya pernah buat sosial eksperimen di kelas 11. Contoh, misalnya ini ada sampah, kita kan nggak boleh, kita kan bebas dari sampah plastik Pak, makanya di sini ini nggak boleh guru banget seperti ini. Dan kemarin kantin sehat Pak, kebetulan kita kemarin ditelepon dari pihak untuk ada sosialisasi BPOM, lanjut Pak programnya harus buat program sosial. Pula saya yang dikirim sama Ibu Karya, kebetulan wakil tidak ada jadi saya. Jadi sudah nggak ada di sini, gini lagi Pak di kantin. Dan ini juga jadi wajib tumbler. Kemarin Pak kantin masih menyediakan ini apa namanya cangkir plastik, sekarang sudah tidak ada. Karena mereka membeli minuman tuh harus pakai tumbler. Kalau enggak lebih mahal 1.000. Gitu Pak, untuk sosialisasi. Jadi Bu awalnya begitu kita buat tim. Nah ini kita kolaborasi nih Bu. Memang awalnya kita harus ini ya Bu, ketat dulu ya Bu ya. Jadi anak-anak yang saya bentuk di tim literasi, tim budaya tadi Bu. Contoh budaya itu kan Lisa tadi lah, lihat sampah langsung ambil. Terus mereka setiap kelas wajib menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan itu mana dalam, kemudian belakang, depan, belakang itu wajib Bu, bisa dipel. Jadi kita buat ini Bu, jadwal untuk yang tim budaya dari siswa itu mereka keliling Bu. Setiap jam pelajaran selesai mereka keliling, cuma keliling aja. Tinggal mencatat sama foto, kirimkan ke grup kami, grup guru dan grup siswa yang tadi Pak, yang tim tadi. Udah baru nanti saya baca catatan. Oke Pak, ini kelas berapa? Ini baik. Apa masalahnya ini? Siapa wali kelasnya? Udah aku sementara.
ketika itu misalnya di sini kemarin itu sebenarnya bukan tempat pembuangan sampah, cuman karena mungkin karena libur dan sebagainya, ketika masuk mereka mungkin agak lupa gitu ya, buang di situ, mereka direkam. Jadi tim budaya ini memang benar-benar anak yang tanggung jawab dan kerja ikhlas. Saya bilang, ketika kamu gabung dengan ibu harus ikhlas. Artinya kamu itu capek belum kerja seperti ini gitu. Jadi kita betul-betul kader. Jadi timnya kita buat dari siswa, kita nggak capek bu. Terus kita apresiasi bu. Kita misalnya kita buat ini program baik anak-anak ibu, kita setiap kumpul refleksi 1 bulan sekali. Tim budaya refleksi 1 bulan sekali. Jadi kita kumpul nih gurunya sama siswa. Apa kendalanya? Nah itu. Baru kita berikan apresiasi. Contoh saya ya. Baik, nah kerja kalian bagus kemarin. Makan-makan ya. Ini berapa sih ingatin? Apa? Nasi itu 5.000. Berikan aja atau beli oke. Karena berhasil dan itu sudah terbantu banget. Tim kita sukses harusnya ada dirayakan ya Pak. Kalau enggak ya Pak, kita merayakan loh. Ngapain mau minum jus 5.000? Itu kami merayakan. Jadi anak-anak terpacu. Awalnya begitu bu, tapi lama-lama mereka yang suka melapor. Bu, iya, nggak dibuat gini sih. Dulu pertamanya gitu bu, dibuat juara. Habis itu saya ganti deh supaya gimana memang itu mereka dari kesadaran mereka. Jadi ketika mereka mau buang sampah ke kan biasa tuh Pak dari jendela nih Pak. Supaya dilihat udah bersih nanti bingung dia, nggak jadi. Dan itu memang awalnya proses ya. Jadi kita memang betul-betul ini apa ya bu, program itu memang apa ya, continue gitu loh bu. Nggak ibaratnya kalau orang ngomong anak-anak kayak yang nggak bisa sama hari ya, langsung refleksi gitu. Jadi kita adakan sebulan sekali itu namanya refleksi. Apa nak kendalanya? Solusinya apa? Jadi kita pakai sistem coaching Pak. Bapak nanti jumpa ya. Sistem coaching itu ketika ada masalah si anak bisa menemukan sendiri. Kita nggak cari solusinya bu. Ya udah, kalau gitu menurut kamu gimana? Gila bu, keren ya. Udah buat seperti itu gitu. Yang pertama memang buat tim kecil. Iya. Terus yang tim sehat bu, saya juga sudah buat tim kecil. Jadi nanti saya sosialisasi anak-anak dulu. Jadi tim ini nak videonya, ini apanya. Nanti kamu yang sosialisasi ke kelas-kelas. Anak-anak lebih keren loh dari kita bu. Betul. Tinggal kita bagaimana memang yang pertama itu harus buat tim kecil. Tapi itulah mengkader anak-anak ini yang memang apa, kita ini dulu bu. Gitu dia bu. Jadi lama-lama ya dari lagi Pak, nanti juga dan anak-anak tahun bulan itu sebenarnya tugas dari TPT OSIS tentang gizi. Jadi kerjasama sama tim budaya. Jadi di sekolah kami memang ada tim-tim kecil yang dibentuk di kepala sekolah. Dan program itu harus nyampe Pak. Apa programnya? Terus apa namanya nanti ini yang ibu inginkan ini outputnya apa sih? Dari sini ini apa? Jadi tim budaya ini ketika ada acara-acara gitu Pak, mereka kami buat selempang Pak, kami tempatkan selempang dan juga rompi. Jadi misalnya nih nanti kan expo kan Bu di bulan Juni kan undang orang tua tuh, undang orang tua. Jadi setiap kelas kita yang beda, mereka punya nyambut di depan. Terus kita syutingkan mereka bangga. Ketika sosialisasi juga mereka yang kita bawa di Putra Budaya, di Putri Budaya. Jadi setiap ada kegiatan mereka di depan tuh yang nyambut misalnya apa kerja starter, mereka nyambut dengan pakai topi dan selempang. Dan penghargaan kami apresiasi kami supaya mereka muncul gitu, nampak gitu di depan umum ya. Kalau misalnya upacara-upacara nasional itu Pak, nah petugasnya itu mereka Pak, dari tim budaya, Putra Putri Budaya, juga dari OSIS kekuatan. Jadi mereka tuh bangga gitu dengan pemakaian gitu. Mungkin anak-anak itu dulu, mana begitu betul kata Bapak, bahwa mereka itu diakui. Yang pertama tadi ya Pak, saya belajar dari Bapak tadi, mereka tuh maunya diakui gitu. Mengakuinya seperti itu. Awalnya berikan mereka tanggung jawab, apresiasi. Keren loh. Saya dulu sekolah SMA kamu tuh nggak keren seperti ini. Memang kamu itu generasi Z ini luar biasa. Itu cuma mereka perlu itu sih. Jadi ayo Bu kita berarti kalau ada acara seperti apa itu acara expo pelepasan itu ya. Ada siswanya yang belum sampah misalnya kan ada makan bersama nih. Sudah memang ada di lapangan ya sudah. Dan mereka ketika ada yang seperti itu bisa nampak tisu di paling bukan tisu paling tisu kan langsung putih ya Pak di lapangan.
itu tim budaya langsung bergerak dulu. Jadi tim budaya yang bergerak dulu. Langsung gitu. Jadi kita ya cuma dari belakang saja, cuma awalnya kita memang ada benar-benar anak-anak yang bisa itu sih. Kalau untuk kebersihan. Jadi ya kemudian itulah Pak, kami setiap hari Sabtu itu memang kebersihan ruangan kelas sama lingkungan sekitar per kelas masing-masing. Itu aja sih. Itu untuk gotong royongnya. Tapi kalau yang bekerja keras benar-benar tim itu tim budaya. Jadi budaya-budaya apa saja itu sudah ada di program itu. Itu sih Pak. Itu aja sih Bu. Iya. Jangan lupa Bu memberikan apresiasi. Terus yang anak suka Bu. Begitu kan. Oke, itu saja sih berbaginya Bu. Terima kasih. Kalau saya belajarnya bisa kita berdua. Ya. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih buat Ibu Suwati atas berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Seperti yang sudah dibilang Ibu Suwati, semoga apa yang sudah diterapkan di sekolah Ibu Suwati bisa kita terapkan, bisa kita ambil untuk kita KTM ya, atau kualifikasi dari apa yang sudah dikerjakan oleh sekolah dari Ibu Suwati. Memang program sekolah kita sudah bagus, Bapak Ibu. Tapi kalau boleh saran Bapak, alangkah ini kita coba studi banding juga ke sana, ke tempat sekolah. Oh ya, maksudnya lebih spesifik, lebih seperti yang sudah Ibu bilang, gurunya diajar untuk belajar dengan program yang sudah Ibu sebutkan tadi, gitu maksud saya. Lebih luas lagi kalau bisa Bapak. Ya, terima kasih Bu, Pak. Saya Baik, Bapak Ibu, intinya bahwa visi dari SMA Negeri 1 Bangun Purba itu sangat luar biasa. Dan saya yakin di visi itu sudah ada program-program yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah dan timnya. Cuma mungkin itu ya Bapak Ibu, namanya kita membuat sesuatu itu nggak segampang yang kita perkirakan. Kemudian hal-hal yang ada yang tidak sefrekuensi dengan kita, itu yang susah. Makanya Bu, caranya gitu Bu, cari dulu orang yang sefrekuensi dengan kita. Setelah itu kita keluarkan gitu. Walaupun udah pasti nah, gitu. Tapi itu tetap apa lagi kalau kita sekolah penggerak dan ada CGB nggak boleh ngomong halal lagi Pak. Nanti kita lihat ya Pak, progresnya Pak Saud. Kalau kemarin gubernur dia nggak badan apa ya Pak ya? Iya itu dia Pak. Jadi Bapak Ibu terima kasih, saya sangat tersanjung karena di sini Bapak Kepala Sekolah sudah meluangkan waktu sehingga rasanya saya apa ya enak itu berbagi Pak. Saya dapat ilmu loh Pak dari sini banyak gitu. Benar Pak, dari Bapak tadi saya banyak dapat ilmu, dari Bapak Ibu juga karena kita berbagi. Jadi intinya ini visi sudah keren. Sekarang tugas kita adalah mari kita berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah beserta timnya untuk mewujudkan visi ini. Gitu Pak Ibu ya. Jadi saya senang visinya sudah sesuai dengan P3 ya Pak, karena kita juga sekolah penggerak. Intinya ya itu tadi Pak, kita diskusi ini bukan merubah, tapi kita apakah sudah sesuai, ayo jalankan Bapak Ibu, mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah beserta tim untuk melaksanakan visi ini. Baik, sepertinya ini saja diskusi kita hari ini. Lebih kurang atau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Kemudian nanti kita bisa lagi berbagi ya, tentunya supaya lebih banyak di program-program yang mungkin biasanya Negeri 1 begini atau di sekolah lain berbeda. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, dengan penutup dari Ibu Suwati, berakhir sudahlah diskusi kita hari ini Bapak Ibu. Saya ucapkan dari saya selaku CDP yang menerima Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Ya, kita beri apresiasi buat